Berdasarkan sejarahnya, Hotel Niagara berdiri pada tahun 1900-an, dibangun oleh arsitek asal Brazil bernama Pinedo. Arsitektur bangunan ini memiliki perpaduan gaya dari Brazil, Belanda, China, dan Victoria. Dengan ketinggian bangunan 35 meter dan luas setiap kamarnya 5,6 meter. Mulanya, hotel ini merupakan villa pribadi milik keluarga Lim Sianzhou dan berfungsi sampai tahun 1920. Namun karena pemiliknya pergi ke Belanda, villa ini kemudian diserahkan kepada ahli warisnya. Sayangnya villa ini lalu dibiarkan terbengkalai sehingga dijual oleh ahli warisnya pada tahun 1960 kepada seorang pengusaha asal Surabaya, Ong Ki Chai. Bangunan ini kemudian dibenahi pada tahun 1964 dan dialihfungsikan menjadi hotel bernama Niagara. Hotel Niagara kini dikelola oleh putra mendiang Bapak Ong Ki Chai, Bapak Ongko Budiharjo. Dilansir dari dioramalang.com, penulis mengungkapkan bahwa sebenarnya Hotel Niagara merupakan satu-satunya hotel yang mampu bertahan lebih dari puluhan tahun lamanya. Keunikan hotel beserta keindahan kota Malang sangat banyak diminati oleh wisatawan lokal maupun asing karena banyaknya objek wisata yang menarik dan juga beberapa tempat bersejarah. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Trowulan menetapkan bahwa Hotel Niagara dan beberapa rumah tinggal di Kelurahan Lawang merupakan cagar budaya di Kabupaten Malang. Salah satu bangunan yang fenomenal, yaitu Hotel Niagara, merupakan bangunan tertinggi pertama di Asia, khususnya Indonesia yang berdiri sejak tahun 1911. Berdasarkan artikel yang kami temukan, Hotel Niagara telah meningkatkan pelayanannya dan sudah tidak seperti dahulu lagi. Kini, pemesanan hotel dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi. Aplikasi penginapan online ini didapat dari kerjasama dengan pihak ketiga dan tujuannya tidak lain juga untuk membantu memasarkan hotel. Selain itu, pihak Hotel Niagara juga berupaya meningkatkan daya guna hotel dengan membuatkan lift baru. Oleh karena itu, tidak salah jika hotel ini dapat menjadi warisan masa lalu yang patut dipertahankan dan dilestarikan sebagai salah satu destinasi di Kabupaten Malang.
pengalaman dari kelompok kami, mereka kagum terhadap keindahan dan keunikan Hotel Niagara, yang eksteriornya bergaya bangunan Victoria. Begitu melalui pintu masuk kembar, hamparan lantai marmer bermotif yang diimpor dari Belgia menyambut langkah pengunjung. Kusen pintunya yang terbuat dari kayu jepara dengan ukiran yang melatari separuh dinding membuat unsur tempo dulu semakin kental. Marmer bermotif cantik menghiasi semua lantai dan tangga yang ada, kecuali lantai kamar mandi. Seluruh pintu serta jalan masuknya memiliki hiasan kaca bermotif bunga yang sama dan hanya bisa ditemukan di bangunan-bangunan peninggalan Belanda. Satu lagi keunikan Hotel Niagara ialah restoran atau ruang makan yang memiliki langit-langit menakjubkan. Dijelaskan di sebuah artikel koran yang tertempel di papan informasi hotel tersebut, sang arsitek Mr. Pinedo membuat bentuk singa di beberapa tempat teratur di sisi langit-langitnya. Penulis sangat kagum dengan karakter singa dalam gaya Brazil tersebut. Berdasarkan wawancara dengan pihak Hotel Niagara, kami mendapatkan pendapat bahwasanya semakin banyaknya berita negatif yang tersebar di masyarakat tentunya dapat mempengaruhi strategi pemasaran Hotel Niagara. Meskipun berita buruk yang tersebar tidak sepenuhnya benar, tetapi berita buruk yang tersebar dapat membuat para masyarakat atau calon konsumen merasa takut untuk menginap di Hotel Niagara. Mereka berkata bahwasanya mereka akan bertahan apapun yang terjadi. Mereka akan memberikan pelayanan yang terbaik dan semaksimal mungkin kepada tamu yang akan menginap di Hotel Niagara. Mulai dari penempatan kamar rutin, penempatan staf yang ahli atau yang sesuai pada bidangnya, penerapan protokol kesehatan, dan penawaran promo-promo kepada tamu yang akan menginap di Hotel Niagara. Hotel Niagara. Hotel Bintang 1 bertingkat 5 memiliki letak geografis yang sangat strategis berada di sisi jalan utama yang menghubungkan Surabaya Malang. Lebih tepatnya di Kota Lawang, dengan mayoritas pengunjung berasal dari Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, hingga Malang. Karena Hotel Niagara ini berada di jalan perlintasan dan dekat dengan banyak tempat wisata, segmen pasar yang dituju oleh Hotel Niagara yaitu para traveler yang sedang berlibur atau sekedar mencari tempat persinggahan di tengah perjalanannya. Hotel Niagara adalah hotel nyaman yang menawarkan keindahan alam daerah Lawang dengan harga terjangkau, sehingga cocok bagi semua kalangan ekonomi, baik menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Cocok juga untuk semua jenis usia dan semua gender. Inilah yang menjadi segmentasi dari Hotel Niagara. Untuk targeting, berpusat pada penjualan berbagai tipe kamar serta makanan menjadi profit utama Hotel Niagara. Di Hotel Niagara juga menawarkan berbagai paket kamar dengan harga yang terjangkau. Untuk penjualan kamarnya, Hotel Niagara bertarget besar pada tamu yang sedang dalam perjalanan melintasi kota Surabaya Malang maupun sebaliknya. Bangunan Hotel Niagara yang unik serta tak mengalami perubahan dari waktu ke waktu membuat kemajuan teknologi pada masa kini pun terasa nyata. Kamar luas dengan mempertahankan ciri khas hotel dengan televisi, pendingin ruangan, serta penghangat air yang pastinya dengan harga terjangkau merupakan keunggulan nyata Hotel Niagara.
dan didukung dengan bentuk bangunannya yang kokoh, ornamennya yang masih asli, serta suasana dinginnya kota Lawang menjadi positioning Hotel Niagara. Nah, tadi kan udah dijelasin dari beberapa sisi, dari beberapa perspektif, ada yang dari berita dari luar, dari teman-teman terdekat, dan juga bahkan pengalaman sendiri itu. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa tantangan yang dimiliki Hotel Niagara dalam memasarkan produknya itu juga beragam gitu dari berbagai sisi. Mungkin kita bisa menjelaskan sedikit apa saja tantangan dari Hotel Niagara ini dari sisi brandingnya pertama gitu. Mungkin aku bisa bantu jawab ya. Boleh, silakan. Mungkin kita bahas dari sisi branding dulu kali ya. Nah, menurutku Hotel Niagara ini dikenalnya itu cuma sama masyarakat yang ada di sekitar Malang, sekitar Surabaya, ya pokoknya sekitar sana gitu ya. Untuk orang-orang yang di luar sana itu mereka baru tahu Hotel Niagara ini karena berita yang lagi viral gitu. Jadi taunya ya baru-baru sekarang. Jadi jangkauannya tuh masih kurang luas gitu loh, masih kurang tersebar luas. Terus aku juga tahu Instagramnya Hotel Niagara ini, menurutku feeds-nya ini kurang menarik ya secara visual gitu. Jadi menurutku feeds juga kan mempengaruhi gitu kan. Jadi mungkin ini juga salah satu tantangan dari Hotel Niagara. Kurang bisa meng-engage penonton. Betul. Nah, terus mungkin itu tadi kan dari branding, ada yang tadi jangkauannya kurang luas, kemudian yang kedua itu ada visual dari feeds Instagramnya juga mungkin dirasa kurang menarik gitu. Mungkin ada yang mau nambahin lagi? Ya, mungkin di sini aku mau nambahi opini dari Galo tentang branding. Jadi di sini kan kebetulan Hotel Niagara mendapatkan berita yang kurang mengenakan atau berita miring tentang stigma negatif yaitu horor. Di sini yaitu adalah tantangan baru dari Hotel Niagara, yaitu memperbaiki citranya dan merangkul lagi customer-nya buat menekankan bahwa hotel ini tidak horor gitu. Berarti tantangan yang kita sudah simpulkan ada 3 ya. Jadi mungkin kita bisa kasih solusi ya ke satu tantangannya. Yang pertama itu dari masalah jangkauannya kurang luas. Mungkin solusinya adalah kita harus mencoba lebih reach out reach ke out calon customer supaya mereka tertarik. Nah, kan udah dijelasin nih ya tentang tantangan-tantangan yang dialami dalam proses pemasaran Hotel Niagara sendiri. Sekarang kelompok kami ini ingin menganalisa dan memberikan solusi yang bisa dilakukan oleh pihak manajemen Hotel Niagara biar tantangan-tantangan tersebut bisa teratasi. Mungkin dari masalah yang pertama yaitu jangkauannya yang kurang luas gitu. Cuman mereka targetnya mereka adalah travelers dari Surabaya ke Malang. Mungkin ada teman-teman yang udah nemukan nih solusinya itu apa? Kalau menurutku mungkin mereka bisa lebih aktif dalam bersosial media ya, terutama di IG. Mungkin di IG bisa diberi konten-konten yang lebih menarik. Juga kalau dilihat-lihat di Google tuh mereka belum punya website sendiri. Mungkin bisa dimulai dengan membuat website sendiri dengan fitur-fitur yang menarik dan lengkap. Mungkin itu bagus banget itu solusinya. Mungkin ada solusi lain? Oh iya, di sini aku mau nambahi untuk biar tidak hanya aktif di sosial media tapi juga memanfaatkan teknologi yang udah ada yang sekarang ini, yaitu online advertising. Mungkin bisa menggunakan IG Ads atau FB Ads. Berarti itu keduanya itu tentang konten dan sosial media, itu tentang digitalisasi itu, marketing digital gitu. Nah, itu mungkin kalau aku juga mau menambah sedikit, mungkin dari Fiona tadi menjelaskan tentang konten-konten, mungkin Instagramnya Hotel Niagara bisa diisi dengan konten-konten tentang Hotel Niagara sendiri, itu kayak sejarahnya. Nah, kalau misalnya dari Dani sendiri tadi bilangnya teknologi, mungkin aku bisa meluruskan lagi, mungkin fitur ya, bukan teknologi. Mungkin yang kedua ini ada feeds-nya yang kurang menarik secara visual. Nah, di sini mungkin solusi yang kita bisa berikan adalah meng-hire seseorang yang mungkin expert dalam bidang sosial media strategis marketing gitu. Jadi mereka bisa menentukan konten apa aja yang mungkin bisa
apa ya, di posting gitu ya, karena di posting. Ya sayang banget sih karena dia kan beda dari Iya, konten lain. Jadi benar. kalau kontennya nggak mendukung rugi. Jadi biasa-biasa aja gitu. Nah, salah satu apa indikator yang bisa meningkatkan jumlah engagement kali ya. Jumlah engagement itu juga salah satunya berasal dari sosial media. Dan jadi gimana kita caranya bisa menghidupkan sosial media yang kita punya gitu. Mungkin selanjutnya adalah tantangan yang terakhir, yaitu review dari bintang 1 tapi dari orang-orang yang belum datang langsung gitu. Jadi secara tidak langsung mereka mempengaruhi Hotel Niagara agar mendapatkan citra yang negatif. Mungkin ada saran dari teman-teman? Nah, untuk mendapatkan review itu otomatis kita pastinya butuh lebih banyak customer. Untuk menarik lebih banyak customer, proses rebranding itu perlu dilakukan dengan baik dan agar supaya bisa memberikan hasil yang maksimal, supaya calon-calon customer lebih tertarik untuk mengunjungi Hotel Niagara. Berarti kita membuat sesuatu yang baru gitu ya, biar bisa wajah baru, supaya orang-orang tuh nggak lagi fokus ke stigma buruk yang ada di masa lalu. Jadi fokus ke Hotel Niagara yang benar-benar Hotel Niagara gitu, bukan Hotel Niagara yang katanya ini, katanya itu gitu. Nah, jadi itu merupakan penjelasan dari kelompok kami tentang analisis tantangan dan solusi dari sisi marketing yang mungkin bisa diimplementasikan di Hotel Niagara untuk kembali membangun branding Hotel Niagara seperti sebelumnya gitu. Nah, sekarang kami akan menjelaskan tentang customer decision making process, yaitu serangkaian proses yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan customer. Nah, di serangkaian proses ini ada 5 tahapan yang nantinya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama adalah need recognition. Berdasarkan dari analisa yang sudah kami lakukan, di sini customer memilih Hotel Niagara sebagai pilihan mereka berdasarkan kebutuhan mereka akan akomodasi hotel dengan harga yang ramah di kantong. Begitu juga dengan konsep yang mereka sajikan kepada customer berupa hunian dengan konsep klasik dan kuno. Langkah yang kedua yaitu search for information, yaitu para calon customer Hotel Niagara dianjurkan untuk melihat ulasan-ulasan yang ada di internet mengenai Hotel Niagara agar dapat memilih keputusan yang tepat. Yang ketiga, evaluation of alternative. Di sini para calon customer telah memiliki pilihan utamanya yaitu Hotel Niagara. Namun, para calon customer juga telah memiliki alternatif lain yaitu berupa hotel-hotel lain yang setara dengan Hotel Niagara. Oke, pada tahap keempat adalah purchase of decision. Pada tahap ini, calon customer setelah melakukan evaluasi dari tahap 1 sampai ke tahap ketiga, maka dari itu calon customer menentukan pilihan. Dan pada kasus ini, calon customer menentukan pilihan pada Hotel Niagara. Yang kelima adalah post-purchase evaluation, yaitu evaluasi yang diberikan oleh tamu yang sudah menginap di Hotel Niagara untuk memberikan preview atau ulasan, baik itu review yang baik ataupun review yang buruk. Nah, pada akhirnya customer ini memilih Hotel Niagara sebagai tempat penginapannya karena ia merasa cocok dengan kebutuhannya. Dan di sisi lain, Hotel Niagara ini mempunyai target pasar yang sesuai dengan customer tersebut, yaitu traveler yang sedang melakukan perjalanan dari Surabaya ke Malang, kemudian traveler yang menyukai tempat penginapan dengan konsep klasik kuno, dan traveler yang menyukai tempat penginapan dengan harga yang terjangkau.